Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hiruningan, saya dari Prodi PGMI 5A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perambatan bunyi melalui benda padat dan benda cair. Sebelum kita ke prakteknya, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih bunyi itu. Bunyi berasal dari sumber bunyi atau bunyi bergetar dan menghasilkan gelombang mekanik berupa gelombang longitudinal, sehingga memerlukan medium agar dapat merambat ke segala arah. Tinggi rendahnya sebuah bunyi juga tergantung dengan frekuensi yang dihasilkan. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, dan bunyi ini hanya dapat didengar oleh jerapah, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20-20 Hz, sehingga bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz, dan hewan yang dapat mendengarkan bunyi ini yaitu kucing, lumba-lumba, katak, dan sebagainya. Ada beberapa sifat-sifat bunyi, antara lain yaitu bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Yang kedua, memerlukan medium untuk merambat. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat mengalami difraksi atau pelenturan, interferensi atau perpaduan, dan dapat dibiaskan atau refleksi. Yang kelima yaitu pola perambatannya berupa rapatan dan tegangan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perambatan bunyi melalui benda padat dan cair, dan kita akan mempraktekannya. Setelah beberapa penjelasan di atas tadi, selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya, teman-teman. Di sini di depan saya sudah ada beberapa alat dan bahan-bahan yang saya gunakan untuk praktek kali ini. Namun ini yang pertama adalah bahan-bahan dan alat-alat yang saya gunakan nantinya untuk praktek bunyi merambat melalui benda padat. Yang benda cair nanti dulu, setelah kita mempraktekkan benda padat terlebih dahulu. Di sini alat-alat dan bahan-bahan yang saya gunakan berupa 2 gelas plastik, teman-teman. Yang kedua ada rafia atau benang atau tali, terserah kalian. Yang ketiga ada gunting untuk memotong rafia ini nantinya. Yang keempat, gunting kecil untuk melubangi bagian belakang dari gelas plastik ini. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Sebelum kita praktek, kita harus melubangi bagian belakang atau bagian bawah dari gelas plastik ini. Akan tetapi kali ini saya sudah melubanginya, jadi saya tidak perlu mempraktekannya karena tinggal melubangi saja. Selanjutnya kita masukkan seperti ini, teman-teman. Masukkan tali rafia ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita berikan ikatan di bagian ujung dari rafia ini agar nantinya tidak mudah lepas, atau untuk mengganjal agar tidak lepas. Seperti ini, teman-teman. Oh ya, dan panjang dari tali rafia ini setidaknya minimal kurang lebih 1 meter atau 2 meteran lah. Kalian kira-kira sendiri. Kita masukkan ini yang satunya lagi.
mempraktekannya kita seharusnya meminta bantuan teman, karena kali ini saya tidak ada yang membantu dalam membuat videonya, jadi saya akan mencoba mempraktekannya sebisa mungkin. Caranya kita ngomong apa kabar gitu, lalu temannya mendengarkan di bagian kuping. Sebenarnya ini memiliki jarak 2 meter harusnya kalau ada temannya, kalau nggak ada jadi ya kita ngomong lalu temannya mendengarin di bagian kuping. Itu ketika ada temannya pasti bisa membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, dan benda padatnya berupa tali rafia ini. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, akan tetapi dalam praktek kali ini saya kurang maksimal, karena dalam pembuatannya atau dalam prakteknya saya kali ini tidak ada yang membantu, jadi saya kurang maksimal. Akan tetapi jika kalian praktekkan sendiri dengan teman kalian, pastinya itu bisa membuktikan lebih maksimal bahwa dengan menggunakan alat ini bunyi dapat merambat melalui benda padat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bunyi merambat melalui benda cair, dan alat-alat yang saya butuh, alat-alat dan bahan-bahan yang saya gunakan dalam praktek ini adalah ember, yang kedua air, yang ketiga ada corong, yang keempat ada batu. Langsung saja kita ke prakteknya teman-teman. Caranya adalah kita isi ember dengan air, lumayan penuh lah, namun kali ini saya sudah mengisinya. Selanjutnya kita masukkan corong ke dalam bagian ujung corong ini sedikit mengenai air, dan tidak boleh menempel ke ember teman-teman. Jangan sampai menempel ke ember bagian ujung dari corong ini, tapi harus sedikit masuk ke dalam air. Selanjutnya kita masukkan, lalu kita dengarkan bagian ininya menggunakan kuping kita teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita ketuk dari bagian luar seperti itu teman-teman, dan kita bandingkan ketika kita ketuk di bagian dalam ember yang berisikan air. Seperti itu teman-teman. Dan hasilnya adalah bunyi yang merambat melalui benda cair. Suaranya lebih nyaring dibandingkan bunyi yang merambat melalui lebih nyaring daripada bunyi yang berasal dari luar ember. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat atau bunyi merambat melalui benda cair. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu tadi praktek yang dapat saya sampaikan. Dan kesimpulan dari praktek kali ini adalah benda padat dan benda cair merupakan penghantar bunyi yang sangat baik dibandingkan dengan udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan zat cair lebih rapat daripada susunan partikel dari udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium.
semakin besar atau semakin meningkat suhu medium, maka semakin cepat pula rambat bunyi akan semakin besar. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan penyampaian yang kurang tepat atau kurang maksimal dalam prakteknya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.